Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Arsyadani Yasmin. Saya berasal dari kelas RPL S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Video ini bertujuan memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang diampu oleh Ibu Indri Kartika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai KAS. KAS. Pengertian KAS. Apa sih yang dimaksud dengan KAS tersebut? KAS merupakan suatu harta yang memiliki sifat lebih liquid dibandingkan harta yang lain dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Seringkali kita mendengar ungkapan cash is the king. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya KAS dalam transaksi keuangan, karena KAS yang cukup dianggap menentukan kemampuan bertahan perusahaan. Dari KAS juga dapat ditentukan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Inilah mengapa KAS sangat penting dalam operasional perusahaan. Lalu, apa sajakah yang bisa diklasifikasikan sebagai KAS pada perusahaan? Bentuk KAS tidak selamanya berupa uang tunai kertas yang disimpan perusahaan di berangkas. Yang bisa diklasifikasikan sebagai KAS antara lain uang kertas dan logam, simpanan tak terikat berupa gil dan tabungan, kas kecil dan uang kembalian, instrumen sewaktu-waktu yang bisa ditukar dengan KAS seperti cek atau perintah pembayaran, dan simpanan di bank asing yang tidak terikat. Namun, apabila uang yang ditahan atau dibatasi penggunaannya untuk keperluan lain yang sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka uang tersebut belum bisa disajikan sebagai KAS. KAS memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan harta yang lain. Karakteristik yang pertama adalah KAS merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Hal ini dikarenakan pencatatan mutasi keluar masuk KAS dalam perusahaan merupakan yang paling sering dicatat. Hampir semua transaksi akan melibatkan KAS perusahaan. Selain itu, KAS juga dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa perlu waktu tunggu selama KAS tersebut tersedia. Maka, seperti air, KAS mudah mengalir dari satu entitas ke entitas lain dengan cepat. Lalu, karakteristik yang kedua adalah KAS digunakan sebagai suatu standar pertukaran. Dalam transaksi pembelian dan penjualan, KAS yang menjadi standar pertukaran dengan barang yang diinginkan. Apabila kita ingin menjual produk, maka kita harapkan sebagai pengganti produk tersebut adalah berupa KAS. Apabila kita ingin membeli persediaan, maka kita akan mengeluarkan KAS untuk ditukar dengan persediaan tersebut. Hal inilah yang membuat KAS menjadi suatu standar pertukaran dalam transaksi keuangan. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu basis perhitungan dan pengukuran nilai. Dalam suatu transaksi, entitas akan menghitung berapa nilai suatu transaksi dengan berdasarkan KAS yang ada. Misalkan, perusahaan akan membeli komputer. Nilai komputer akan diukur berdasarkan nilai KAS yang bisa ditukarkan dengan komputer tersebut. Apabila komputer bisa ditukarkan dengan nilai KAS sebesar 10 juta, maka nilai komputer tersebut juga bernilai 10 juta rupiah. Bahkan dalam transaksi yang tidak melibatkan KAS seperti penyusutan aset tetap pun, nilai penyusutan dihitung dan diukur berdasarkan nilai KAS. Sebagai aset yang paling liquid, perpindahan KAS dari satu tangan ke tangan yang lain sangatlah mudah dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya fraud dalam manajemen KAS akibat kurangnya pengendalian internal yang memadai. Manajemen menghadapi masalah dalam akuntansi transaksi tunai sehingga diperlukan pengendalian internal agar yang pertama, untuk menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi tidak sah yang dilakukan oleh petugas atau karyawan. Lalu, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola uang tunai dan transaksi tunai dengan benar. Dengan adanya pengendalian internal tersebut, diharapkan kecurangan terhadap manajemen KAS dapat dihindari sehingga fraud akan KAS dapat dihindari.
Dalam pengendalian internal kas terdapat dua sistem, yaitu petty cash system dan bank reconciliation. Sistem pengendalian yang pertama adalah petty cash system. Petty cash system merupakan sistem pengelolaan kas kecil yang dipegang untuk transaksi yang jumlahnya relatif kecil dan kurang efisien. Apabila pembayaran atau transaksi tersebut menggunakan cek bank atau giro atau yang lainnya karena transaksi tersebut dilakukan secara cepat. Misalkan, perusahaan ingin membeli snack rapat karena ada hal yang harus dibahas dengan pihak lain sehingga perlu segera membeli snack. Maka bisa digunakan sistem petty cash tersebut. Petty cash perlu ditetapkan sejak awal tergantung kebutuhan kegiatan harian usaha masing-masing perusahaan. Lalu sistem pengendalian yang kedua adalah bank reconciliation, yaitu menyandingkan catatan saldo yang dicatat oleh entitas dengan saldo rekening bank. Rekonsiliasi bank menjadi tindakan preventif atas uang yang bisa saja disalahgunakan oleh karyawan untuk urusan pribadinya. Dalam pengendalian kas dengan sistem dana kas kecil, terdapat dua cara yang bisa digunakan, yaitu fluctuation fund atau dana berfluktuasi dan impress fund atau dana tetap. Dalam sistem dana berfluktuasi, ciri-cirinya adalah nilai petty cash berubah-ubah. Setiap pengeluaran uang dari kas kecil langsung dicatat, buku pengeluaran sebagai buku harian jurnal, serta tidak perlu penyesuaian di akhir tahun. Sedangkan untuk ciri-ciri sistem dana tetap atau impress fund, nilai petty cash adalah tetap. Pengeluaran kas kecil dicatat saat pengisian kembali atau replenishment, buku pengeluaran hanya sebagai catatan internal saja, dan yang terakhir, perlu penyesuaian akhir tahun jika tidak ada replenishment. Sistem kas kecil mana yang ingin diterapkan dapat ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan usaha dan sistem yang ingin digunakan oleh perusahaan. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada contoh soal setelah ini yang akan menyandingkan perbedaan jurnal dari metode collecting fund dan impress fund. Selanjutnya adalah contoh soal petty cash. PT Dream membentuk dana kas kecil pada 14 Februari 2023 sebesar 12 juta. Berikut adalah transaksi berkaitan dengan dana kas kecil sepanjang 2023. Pada 30 Maret 2023 membayar listrik 1 juta. 20 Mei 2023 membayar tiket pesawat ke Makassar sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 5 Juni 2023 membayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp400.000. Lalu 15 Juli 2023 melakukan pengisian kembali dan menambah dana kas kecil menjadi Rp15 juta. Pada 30 September 2023 membayar beban angkut sebesar Rp700.000. Lalu pada tanggal 15 Oktober 2023 membayar perlengkapan kantor sebesar Rp2 juta. Pada akhir tahun 31 Desember 2023, perusahaan PT Dream membuat laporan keuangan. Lalu buatlah jurnal dengan menggunakan metode impress fund dan fluctuation fund. Berikut adalah jurnal dari transaksi-transaksi yang telah disebutkan di atas. Pada tanggal 14 Februari 2023, baik metode impress fund maupun fluctuating fund mencatat petty cash pada cash sebesar 12 juta yaitu sebagai dana pembentuk petty cash. Lalu pada 30 Maret 2023 impress fund tidak mencatat transaksi tersebut. Sedangkan untuk fluctuating fund mencatat transaksi tersebut sebagai utilities expense pada petty cash sebesar Rp1 juta. Pada transaksi tanggal 20 Mei 2023 metode impress fund tidak mencatat transaksi tersebut. Sedangkan pada fluctuating fund, transaksi tersebut dicatat dengan jurnal ticket expense pada petty cash sebesar Rp1.200.000. Untuk transaksi 5 Juni yaitu membayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp400.000, impress fund masih tidak mencatat hal tersebut. Sedangkan pada fluctuating fund dicatat sebagai consumption expense pada petty cash sebesar Rp400.000.
Lalu pada 15 Juli 2023 dilakukan pengisian kembali atau replenishment dan menambah dana kas kecil menjadi 15 juta rupiah. Pada transaksi ini, metode Impress Fund melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi sebelumnya sebagai pengisian kembali atas petty cash. Dengan jurnal Utilities Expense sebesar 1 juta, Ticket Expense sebesar 1.200.000, Consumption Expense sebesar 400.000, pada cash sebesar 2.600.000, yaitu total dari biaya yang telah dikeluarkan perusahaan pada tanggal 30 Maret, 20 Mei, dan 5 Juni. Sedangkan untuk menambah nilai petty cash yang telah ditetapkan perusahaan, maka membentuk sebuah jurnal baru, yaitu petty cash pada cash sebesar 3 juta, yaitu selisih antara 15 juta dengan 12 juta. Sedangkan pada metode Fluctuating Fund, kita hanya mencatat petty cash pada cash sebesar 5.600.000. Hal ini untuk mencatat sebesar pengeluaran petty cash yaitu 2.600.000 dan tambahan dana petty cash sebesar 3 juta. Untuk mengisi ulang kembali petty cash yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, pada 30 September 2023, dengan membayar beban angkut sebesar 700.000, dengan metode Impress Fund tidak dilakukan penjurnalan, sedangkan pada Fluctuating Fund kita melakukan penjurnalan berupa freak out pada petty cash sebesar 700.000. Lalu untuk transaksi yang 15 Oktober dengan metode Impress Fund tidak dilakukan penjurnalan, sedangkan pada metode Fluctuating Fund dilakukan penjurnalan dengan jurnal Supplies Expense pada petty cash sebesar 2 juta. Lalu pada 31 Desember 2023 dibuat laporan keuangan. Ini perlu jurnal penyesuaian karena belum diadakan replenishment atas petty cash, sehingga perlu dilakukan jurnal pada Impress Fund sebesar dengan jurnal Freak Out sebesar 700.000 dan Supplies Expense sebesar 2 juta dengan total petty cash 2.700.000. Sedangkan Fluctuating Fund tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir tahun dikarenakan sudah dilakukan penjurnalan pada tanggal-tanggal sebelumnya. Berikut adalah buku besar kas kecil yang didapatkan dari transaksi sebelumnya. Kenapa dinamakan dana tetap? Karena saldo yang ada pada dalam metode Impress Fund itu adalah tetap, yaitu 12 juta. Baru ada penambahan karena kebijakan oleh perusahaan sebesar 3 juta menjadi 15 juta. Sedangkan pada akhir tahun belum dilakukan pengisian ulang kembali, sehingga saldo pada akhir tahun petty cash adalah sebesar 2.300.000. Sedangkan Fluctuating Fund atau dana berfluktuasi, nilai saldo naik turun sesuai dengan transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Ini tergantung dengan nilai transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Meskipun demikian, saldo akhir yang tercatat pada perusahaan dalam tanggal 31 Desember 2023 adalah sama, yaitu sebesar 12.300.000. Sistem pengendalian internal yang selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Pengendalian ketat perlu dilakukan atas keluar masuknya kas perusahaan. Untuk pengeluaran kas, perusahaan menggunakan voucher system, sedangkan untuk penerimaan, perusahaan menggunakan deposit system. Sistem deposit memungkinkan perusahaan mengecek simpanan saldo kas di bank atau cash in bank dengan saldo menurut rekening koran. Oleh karenanya, rekonsiliasi jumlah kas di bank dan rekening koran tersebut dilakukan. Pada dasarnya, rekonsiliasi tersebut merupakan suatu ikhtisar perbandingan atau perbedaan antara saldo bank atau rekening koran dan saldo buku menurut perusahaan. Yang selanjutnya yaitu cek beredar atau outstanding checks yang disebabkan cek belum dicairkan oleh bank. Ada bank debits ya, seperti pembebanan biaya jasa perbankan, bank kredit seperti adanya penagihan wesel oleh bank untuk depositor, dan yang terakhir akibat kesalahan mencatat baik oleh perusahaan maupun oleh bank, seperti kesalahan pencatatan penjualan yang seharusnya tunai menjadi kredit.
Selanjutnya adalah soal mengenai rekonsiliasi bank. Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo kas menurut PT Dream adalah 99.660.000. Sedangkan menurut rekening koran dari Bank City, saldo kas sebesar 103.325.000. Terdapat transaksi yang menyebabkan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat setoran tertanggal 31 Maret 2023 yang belum masuk sebesar Rp65.890.000. Yang kedua, cek yang masih beredar pada 31 Maret 2023 sebesar Rp54.210.000. Lalu PT Dream mencatat transaksi penjualan tunai menjadi transaksi penjualan kredit sebesar Rp15.340.000. Yang keempat, terdapat jasa giro dari bank sebesar Rp20.000 dan biaya administrasi dari bank sebesar Rp15.000. Buatlah rekonsiliasi bank dari transaksi per 31 Maret 2023 tersebut dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Atas transaksi-transaksi tersebut dilakukan rekonsiliasi dengan bank yang dengan pada PT Dream saldo menurut perusahaan adalah sebesar Rp99.660.000. Hal ini ditambah dengan salah catat penjualan yang seharusnya merupakan penjualan tunai justru dicatat sebagai penjualan kredit oleh perusahaan sehingga menambah kas sebesar Rp15.340.000. Lalu terdapat tambahan jasa giro dari bank sebesar Rp20.000 dan pengurangan berupa biaya administrasi bank sebesar Rp15.000 dengan saldo kas yang benar sebesar Rp115.005.000. Sedangkan pada Bank City, saldo menurut bank sebesar Rp103.325.000 yang ditambah dengan deposit in transit sebesar Rp65.890.000 dikurangi dengan cek yang beredar sebesar Rp54.210.000 dengan saldo kas yang benar, total saldo kas yang benar sebesar Rp115.005.000. Setelah dilakukan rekonsiliasi dengan bank, maka perusahaan diharuskan mencatat hasil dari rekonsiliasi bank tersebut. Yang pertama, untuk mencatat kesalahan pencatatan transaksi penjualan tunai yang dicatat sebagai penjualan kredit, maka dilakukan penjurnalan kas di bank pada piutang penjualan sebesar Rp15.340.000. Lalu, untuk mencatat jasa giro bank, maka dilakukan jurnal kas di bank pada pendapatan jasa giro sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir, untuk mencatat biaya administrasi bank, maka dilakukan jurnal biaya administrasi pada kas di bank sebesar Rp15.000. Sekian penjelasan saya mengenai materi kas. Semoga dapat bermanfaat bagi para teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.